Pak Hang-seo komentari kualitas skuad Garuda. Alasan timnas Indonesia bisa jagal Jepang. Marcelino bungkam AFC dan supporter Malaysia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sempat meremehkan Pak Hang-seo komentari kualitas skuad Garuda. Mantan pelatih timnas Vietnam Pak Hang-seo selama ini dikenal sebagai sosok pelatih yang kerap meledak-ledak dalam tindakan dan memiliki gaya bicara yang tak mengenal sungkan. Selama menjadi pelatih The Golden Dragon Squad, pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut seringkali melontarkan komentar yang menjurus dan menyerang lawan-lawan dari sang anak asuh. Ternyata kebiasaan berbicara ceplas-ceplos tersebut terbawa hingga saat ini meskipun sang pelatih sudah tak menjabat sebagai pelatih. Dikutip dari akun TikTok Sisi Sepak Bola, pelatih yang sukses memberikan gelar Piala AFF bagi Vietnam itu membandingkan kekuatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia dan Vietnam. Pak Hang-seo menilai Vietnam yang pernah diasuhnya memiliki banyak keunggulan daripada pasukan merah putih. Bahkan pelatih berkepala pelontos tersebut membandingkan keberadaan para pemain naturalisasi yang dimiliki oleh kedua negara serta mengkritik kinerja Sintayong. Secara spesifik, pelatih Pak juga menyoroti para pemain keturunan Indonesia yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan baik dengan gaya permainan sepak bola benua Asia. Indonesia adalah tim yang kuat, tetapi saya kira tim Vietnam jauh lebih kuat. Vietnam panggil pemain keturunan hanya di posisi kiper dan tidak perlu beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Asia, terutama Asia Tenggara. Sementara Sintayong memanggil pemain keturunan yang perlu beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Asia, dan hal itu tak hanya membutuhkan setahun atau 2 tahun untuk adaptasi, ujar Pak Hang-seo. Namun di Piala Asia 2023, Pak Hang-seo seakan terbungkam. Berkaca dari hasil laga timnas Indonesia kontra Vietnam beberapa waktu yang lalu, Sintayong membuktikan kualitasnya dengan mampu meracik skuad terbaik bagi tim merah putih. Manisnya, Sintayong berhasil memulangkan Vietnam yang selalu dibanggakan oleh Pak Hang-seo. Alhasil media Korea Selatan Sport Newsnet menegaskan bahwa tanpa Pak Hang-seo, Vietnam lemah. Senada dengan tulisan artikel berita olahraga di media Korea Selatan tersebut, masyarakat Vietnam juga mengakui tangan dingin Pak Hang-seo belum bisa disamai oleh Philip Troshi. Alasan timnas Indonesia bisa jagal Jepang. Pertama, semangat pemain muda. Timnas Indonesia sejauh ini mampu membungkam pandit-pandit yang melihat mereka sebelah mata karena kebanyakan pemain muda. Meski berlabel tim termuda, tapi semangat juang timnas Indonesia tidak bisa disepelekan. Terbukti di laga perdana, meski kalah 1-3, Rafael Struijk dan kawan-kawan mampu memberi perlawanan yang sengit. Kemudian skuad asuhan Sintayong kembali membuktikan ketika bersua dengan Vietnam, di mana semangat pantang menyerah Marcelino dan kawan-kawan mampu memulangkan Vietnam yang lebih diunggulkan dan membuka peluang bagi skuad Garuda ke fase berikutnya. Kedua, repotkan lawan hingga cetak gol menawan. Dalam 2 pertandingan, pemain timnas Indonesia berhasil menjalankan strategi Sintayong di atas lapangan. Maka jangan heran pemain skuad Garuda mampu mencetak gol menawan lagi di laga penting. Hal ini bisa menjadi kejutan bagi Jepang di pertandingan nanti. Pasalnya, Malaysia yang digadang akan superior lantaran beberapa hasil positif sebelum Piala Asia 2023 justru mengalami kebuntuan. Hal tersebut membuktikan bahwa skuad Garuda telah menjadikan hasil negatif dalam beberapa laga sebelumnya sebagai pelajaran berharga. Ketiga, eksploitasi tekanan tim lawan. Jepang dan timnas Indonesia sama-sama di bawah tekanan untuk lolos ke fase berikutnya. Namun tekanan itu lebih besar kepada Jepang. Pasalnya, tidak mungkin Jepang gagal lolos padahal bertabur pemain dengan label bintang dunia. Selain itu, performa timnas Jepang juga tengah disorot, terutama penampilan kiper Zion Suzuki.
Hal ini sudah pasti akan dimanfaatkan timnas Indonesia untuk menjegal tim langganan Piala Dunia itu. Bungkam AFC dan supporter Malaysia, Marcelino cetak momen. Fakta menarik terungkap bahwa satu gol Marcelino Ferdinand di laga perdana kontra Irak berhasil menjadi sebuah tamparan keras bagi AFC serta publik sepak bola Malaysia. Bagaimana tidak ketika menjelang giliran turnamen, induk sepak bola benua Asia tersebut merilis daftar nama pemain muda yang layak untuk ditonton di Piala Asia 2023 tanpa memasukkan nama pemain KMSK DZ di Liga Belgia tersebut. Sebuah rilisan yang tentu saja sangat fatal dan menyakitkan karena AFC justru memasukkan nama pemain muda Malaysia Arif Aiman dalam daftar itu. Dikutip dari laman resmi AFC, Konfederasi Sepak Bola Benua Asia tersebut memasukkan nama pemain Johor Darul Taksibi itu bersama dengan 4 pemain lainnya. Mereka adalah Ali Jasim dari Irak, Takefusa Kubo dari Jepang, Abosbek Faizullaev dari Uzbekistan, dan Lee Kang-in dari Korea Selatan. Rilisan tersebut tentu saja membuat para supporter timnas Malaysia berbangga hati dan sempat memberikan olokan kepada fans timnas Indonesia. Sebab sebagaimanapun, baik Marcelino Ferdinand maupun Arif Aiman kerap dibanding-bandingkan akan klaim siapa yang lebih baik. Namun sayangnya fakta di lapangan benar-benar berbeda dengan apa yang diprediksikan oleh AFC. Pada leg pertama lalu, nama Marcelino Ferdinand asal Indonesia justru yang mencuat dan mencuri banyak perhatian. Sementara nama Arif Aiman justru terkubur bersama timnas Malaysia dalam kekalahan 0-4 dari Yordania. Pun demikian ketika Piala Asia 2023 memasuki match day kedua. Ketika Marcheng sukses memberikan aksi menawan dengan menggocek 3 pemain Vietnam sekaligus, Arif Aiman justru bermain flop dan tak mampu berbuat banyak dalam kekalahan 0-1 Malaysia atas Bahrain. Meski begitu, Marcelino sendiri diharapkan tidak berbangga hati dan puas diri mengingat perjuangan skuad Garuda di Piala Asia 2023 belum usai. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut wajib menunjukkan aksi terbaiknya di laga pamungkas penyisihan grup kontra Jepang.